Tahukah kamu, teori hegemoni pada kenyataannya memiliki kelemahan. Adalah Michel Foucault yang secara kritis mampu menangkap kekurangan teori hegemoni yang digagas oleh Antonio Gramsci ini. Kritik Foucault terhadap teori hegemoni ini kemudian banyak dibicarakan dan digunakan untuk menganalisis kecenderungan suatu masyarakat yang kepentingannya tidak merepresentasikan kepentingan kelas sosial mereka. Apa sebenarnya kritik Foucault terhadap teori hegemoni? Mengapa gagasan Foucault tersebut menjadi populer? Selain itu, apa kelemahan dari kritik Foucault tentang teori hegemoni ini? Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang kritik terhadap teori hegemoni yang disampaikan oleh Michel Foucault melalui gagasannya governmentality atau kepengaturan. Oke, pada sesi pertama kita akan membahas tentang kritik Foucault terhadap gagasan Gramsci. Pada bagian pertama, kita akan menjelaskan kritik Foucault terhadap gagasan Gramsci. Michel Foucault merupakan seorang filsuf asal Perancis yang lahir pada 1926. Kontribusi pentingnya adalah terkait konsep kekuasaan yang ia kembangkan, yang sebelumnya tidak mampu dijelaskan secara kritis oleh para pemikir kiri. Kekuasaan dalam masyarakat tidak hanya hadir ketika seorang pejabat memerintahkan atau memutuskan kebijakan tertentu. Menurut Foucault, kekuasaan hadir di sekitar kita, di suatu hal yang bahkan sangat kecil, atau dalam kehidupan sehari-hari. Kekuasaan tersebut tidak hanya diproduksi oleh kelas penguasa, tetapi pada perkembangannya juga direproduksi dan diproduksi oleh masyarakat secara luas. Hal itu terlihat dari bagaimana orang tua mendidik anaknya untuk nerimo ing pandum atau berpasrah diri, tentang lingkungan sosial yang mendorong warga untuk menghormati para pemimpin secara berlebihan, dan juga yang lainnya. Pada konteks tersebut, bekerjanya kekuasaan telah membuat manusia hidup dalam sistem dominasi dan eksploitasi dengan tanpa sedikit pun mempersoalkan hal tersebut. Dan pada kondisi yang lebih jauh, bahkan masyarakat yang terhegemoni turut melestarikan sistem yang tidak adil itu. Konsep kekuasaan yang digerakkan di medan kultural telah dijelaskan lebih dulu oleh Antonio Gramsci melalui teori hegemoni. Michel Foucault sangat terpengaruh oleh teori tersebut, akan tetapi menurutnya ada kekurangan dalam teori hegemoni, sehingga Foucault berupaya untuk melengkapi keterbatasan teori tersebut. Dalam teori hegemoni, Gramsci melihat bahwa kelas yang terhegemoni itu mengetahui dengan secara sadar bahwa mereka tengah dihegemoni. Menurut Foucault, hal itu kurang tepat, karena masyarakat yang terhegemoni pada kenyataannya tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa diri mereka tengah dihegemoni. Ketidaktahuan tersebut yang membuat hegemoni berjalan dengan penuh legitimasi dan membuat masyarakat yang terhegemoni menjadi patuh, walaupun mereka tak dipaksa atau tak ada tekanan secara koersif. Sekali lagi, menurut Foucault, karena masyarakat yang terhegemoni ini tidak menyadarinya, maka mereka mereproduksi dan melakukan produksi gagasan-gagasan yang sebenarnya merugikan mereka secara sadar. Melalui analisis tersebut, Foucault mengembangkan sebuah konsep yang disebut sebagai governmentality atau kepengaturan. Apa itu kepengaturan? Dan apa yang membedakannya dengan teori hegemoni? Nah, di bagian ketiga kita akan berbicara tentang kepengaturan untuk mengisi kekurangan hegemoni. Dalam video sebelumnya telah diulas bahwa hegemoni adalah kepemimpinan melalui intelektual dan moral. Berbeda dengan definisi tersebut, kepengaturan didefinisikan oleh Foucault sebagai pengarahan perilaku. Tujuan dari pengarahan perilaku tersebut adalah untuk membuat masyarakat menjadi sasaran hegemoni tidak mengetahui bahwa mereka tengah diarahkan perilakunya agar sesuai dengan kepentingan penguasa.
Bagaimana hegemoni dalam perspektif Gramscian? Pengarahan perilaku dilakukan melalui banyak cara, dari pendidikan formal, institusi keagamaan, media massa, buku pelajaran, relasi kultural, hingga berbagai nilai dan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Kekuasaan dalam perspektif Foucauldian dibagi menjadi dua, yaitu kuasa koersif dan kuasa diskursif. Kuasa koersif merupakan kekuasaan yang ditopang oleh alat-alat kekerasan, baik pengerahan militer hingga aparat kepolisian. Sementara itu, kekuasaan diskursif merupakan kekuasaan yang berjalan secara persuasif melalui pengarahan perilaku masyarakat di ranah diskursif atau diskursus. Kuasa koersif berjalan di kekuasaan yang bersifat despotik, yaitu negara atau kerajaan misalnya di era perbudakan atau feodalisme. Sementara itu, kekuasaan yang berjalan di ranah diskursif cenderung berjalan di negara yang demokratis, atau juga disebut sebagai rezim hegemonik. Keberhasilan dari kepengaturan adalah ketika kekuasaan dapat mengakar kuat tanpa harus menggunakan kekerasan atau kuasa koersif. Keberhasilan tersebut tercermin dari terjadinya manipulasi terhadap konsensus dan kehendak masyarakat agar menjadi sesuai dengan kepentingan penguasa. Hal itu berlangsung tanpa pernah disadari oleh masyarakat, sehingga membuat potensi perlawanan menjadi sangat-sangat dan sangat kecil. Ketika kepengaturan telah mengakar secara dalam, maka masyarakat tersebut telah terhegemoni. Gagasan Foucault tentang kepengaturan ini di satu sisi telah melengkapi sekaligus memperkuat gagasan Gramsci tentang hegemoni. Namun, di sisi lain ada kelemahan dalam gagasan Foucault tentang kepengaturan atau governmentality ini. Apa itu kelemahannya? Nah, di bagian terakhir ini kita akan membahas tentang kelemahan dalam gagasan Foucault. Foucault memang telah memberikan kontribusi penting melalui gagasan governmentality-nya. Akan tetapi, perspektif tersebut mengabaikan dua hal penting yang sebelumnya digagas Antonio Gramsci dalam teori hegemoni. Apa itu? Pertama, Antonio Gramsci selalu menekankan bahwa hegemoni tidak hanya dibangun melalui kepemimpinan secara intelektual dan moral. Akan tetapi, sebelum itu ada didahului dengan adanya dominasi. Selain itu, hegemoni tidak hanya dipertahankan dengan cara persuasif, tetapi juga dengan kuasa koersif. Artinya, kuasa koersif dengan melibatkan kekerasan dan paksaan selalu siap sedia untuk digunakan ketika cara-cara persuasif gagal. Kita dapat melihat dari setiap konflik agraria misalnya, ketika upaya pembangunan pabrik semen di Kendeng atau pembangunan bandara di Kulon Progo tidak disetujui oleh masyarakat dan cara-cara persuasif cenderung gagal meyakinkan masyarakat, maka pengerahan aparat dilakukan untuk memaksakan dilaksanakannya pembangunan tersebut. Masyarakat yang tetap melawan dengan kekuatan koersif dari para aparat tersebut bisa direpresi atau bahkan ditangkap. Artinya, ketika kuasa diskursif gagal, maka kuasa koersif dikerahkan. Hal tersebut tidak diulas oleh Foucault karena adanya penekanan yang berlebihan terhadap penggunaan kuasa diskursif atau cara-cara persuasif dalam menegakkan kekuasaan. Kritik kedua dari konsep kepengaturan adalah tentang diabaikannya analisis kelas. Foucault menempatkan kekuasaan itu bersifat jamak, ada di mana-mana, dan bisa dimiliki siapa saja, terutama dimiliki oleh sekelas penguasa. Hal itu karena Foucault tidak bersandar pada analisis kelas. Dampak lainnya akibat ditinggalkannya analisis kelas adalah menjadi diabaikannya salah satu kontribusi penting dari Antonio Gramsci dalam teori hegemoni, yaitu konsep atau gerakan kontra hegemoni. Pada konteks tersebut,
Foucault terlalu berfokus pada bagaimana kekuasaan dibangun, dengan mengabaikan bagaimana kekuasaan yang menindas dan tak adil bisa untuk ditumbangkan. Tidak dibicarakannya kontrahegemoni telah membuat seolah kepengaturan itu tak tertandingi dan tak akan bisa dirubuhkan. Untuk mengetahui tentang apa itu gerakan kontrahegemoni, kawan-kawan bisa menyimak di video sebelumnya. Nah, itu tadi ulasan singkat tentang kontradiksi sekaligus kritik terhadap gagasan Michel Foucault tentang kepengaturan. Di satu sisi, kepengaturan telah mengisi kekosongan dalam teori hegemoni, yaitu terkait bentuk kekuasaan, yang mana sebelumnya Gramsci menilai hegemoni itu selalu diketahui atau disadari oleh kelas yang terhegemoni. Tetapi Foucault memberikan tambahan atau mengisi kekosongan atau kekurangan dalam perspektif Gramsci tersebut. Bagi Foucault, hegemoni dibangun dan mengakar kuat karena masyarakat yang terhegemoni tidak mengetahui bahwa mereka tengah dihegemoni. Di sisi lain, gagasan dari Foucault yang menekankan pada kuasa diskursif sebagai cara untuk menegakkan kekuasaan dan diabaikannya analisis kelas serta ditinggalkannya gerakan kontrahegemoni telah membuat Foucault mendapat banyak kritikan. Untuk sesi kali ini, sekian dulu ya ulasan dari kami. Ulasan ini tentu jauh dari kata komprehensif, tetapi setidaknya memberikan gambaran awal tentang gagasan Foucault dan Gramsci ini. Jika ingin mengetahui lebih dalam, sangat disarankan kawan-kawan membaca buku-buku terkait tentang hal itu. Oke, sekian dulu, terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam hangat dari kami, Dewan Pekerja Media Tanah Merdeka.